Halo semuanya, Valar Morgulis. Hari ini saya mau langsung bikin video breakdown episode 8 yang berjudul The Lord of High Tides. Seperti biasa saya akan ambil juga materi yang ada di novel biar kita bisa membandingkan perbedaannya dan juga info-info yang ada di novel diharapkan bisa menambal informasi yang nggak ditampilkan di serial ini. Tentunya video ini akan mengandung spoiler untuk episode ke depan, jadi yuk langsung aja kita mulai. Sebelum kita masuk ke breakdown, kita review dulu nih episode 8. Setting timelinenya lagi-lagi maju jauh, kira-kira 6 tahun setelah apa yang terjadi di episode 7. Waktu 6 tahun udah cukup untuk anak-anak Rhaenyra dan Queen Alicent tumbuh besar dan dewasa. Karakter mereka juga udah diganti dengan cast yang baru yang lebih dapet perannya. Kalau boleh kita sorot, penampilan dari Ewan Mitchell yang jadi Aemon Targaryen dewasa, setelah berhasil mengklaim Vhagar, perubahan karakternya kelihatan banget. Aemon jadi petarung yang handal dan gak kenal ampun. Ewan Mitchell yang meranin karakter ini juga berhasil merefleksikan personality Aemon yang ada di buku, bahkan bisa dibilang lebih menarik. Paddy Considine, standing applause buat Paddy yang udah meranin King Viserys dengan sangat-sangat memorable di episode ini. Sebuah performa yang harusnya mendapatkan award nantinya, seperti Peter Dinklage yang juga mendapatkan beberapa award untuk perannya sebagai Tyrion Lannister. Performa Paddy di episode ini begitu emosional, begitu powerful dan totalitas. Lewat performanya ini, saya jadi ngerasa ikut kehilangan ketika dia meninggal. Semua cast HOTD memang bagus, tapi Paddy Considine kayak ada di level lain. Saya juga lebih menikmati karakter King Viserys di serial ini yang dibuat lebih menarik daripada yang ada di buku Fire and Blood. Oke, sekarang kita breakdown satu-satu nih. Ada apa di episode 8? Di Dragonstone, Daemon menemukan telur naga baru dari Syrax. Ada 3 telur naga. Satunya akan diikatkan pada calon bayi Rhaenyra karena dia sekarang lagi hamil, dan satunya lagi akan diklaim oleh Baela yang akan menjadi naga bernama Morning karena telur naga yang dia punya waktu di Pentos akan menetaskan naga yang mati. Ngomong-ngomong soal kehamilan Rhaenyra, saat ini dia udah punya 2 anak dari Daemon, yaitu Aegon dan Viserys, yang di episode ini juga udah dia kenalkan ke King Viserys yang sekarat. Karena udah ada 2 Aegon yang hidup, anak Alicent nanti akan dipanggil Aegon the Elder, sedangkan anak Rhaenyra dipanggil Aegon the Younger. Kayaknya anak ketiga ini akan lahir di episode 9 karena menurut info yang ada di novel, Rhaenyra akan melahirkan ketika mendengarkan Aegon the Second menjadi raja, mencuri hak warisnya. Di novel diceritakan bahwa anak ketiga Rhaenyra dilahirkan meninggal dunia, bengkok dan cacat, dengan lubang di dadanya yang harusnya ada jantung di situ. Bayi yang meninggal itu diberi nama Visenya. Besok harinya, Rhaenyra mengatakan bahwa Visenya adalah anak perempuan satu-satunya dan mereka udah membunuhnya. Mereka mencuri tahta, membunuh putriku, dan mereka akan mendapatkan balasannya. Maksud mereka di sini tentunya kubu The Greens. Kabar Aegon yang mencuri tahtanya mungkin akan membuatnya stres hingga mengalami kontraksi hingga Visenya terpaksa dilahirkan sebelum waktunya. Karena itulah Rhaenyra menyalahkan mereka. By the way, baru sekarang mereka membuat Daemon sedikit kelihatan tua setelah beberapa episode kemarin dibuat awet muda. Episode ini judulnya The Lord of High Tide. Setelah Corlys mengalami cedera parah karena perang di Stepstone dan kabarnya hampir mati, jadi penerusnya pun buru-buru dipilih. 6 tahun yang lalu Lucerys nggak mau menerima tawaran itu. Sekarang karena udah ngerti politik, dia jadi mau memperjuangkan hak lahirnya. Corlys memang belum mati, tapi karena suksesornya belum ada, makanya Vaemon, adik Corlys, ingin mengajukan petisi bahwa dialah yang pantas menggantikan saudaranya untuk jaga-jaga Corlys nggak bisa selamat dari cederanya. Politik pun dimainkan. Memanfaatkan kondisi pemerintahan yang dijalankan oleh Otto Hightower, dia mengajukan petisi untuk menunjuk dirinya sebagai pewaris Driftmark. Tentunya, jika Otto membantu Vaemon, armada Driftmark akan berpihak pada kubu Alicent. Petisi pun akan dibuka antara Vaemon versus Rhaenyra. Karena petisi ini terpaksa Rhaenyra dan Daemon juga harus kembali ke King's Landing. Lama nggak ke King's Landing, keadaan berubah. Kastil Redkeep kelihatan lebih kayak gereja, berbeda dengan di tahun-tahun sebelumnya yang terang benderang dengan lampu obor di mana-mana. Selain itu udah nggak ada lagi ornamen-ornamen naga dan digantikan dengan objek-objek dari Fate of Seven. Setelah Alicent marah-marah di episode kemarin hingga melukai Rhaenyra, dia menemukan agama yang bisa menembus kesalahannya. Agamanya tentu saja Fate of Seven, sesuatu yang bukan jadi kepercayaan klan Targaryen. Di episode ini kita akhirnya ketemu sama karakter Ser Arik Cargill. Dia adalah member dari Kingsguard. Dia punya saudara kembar bernama Ser Eric. Makanya Alicent sampai salah menyebutkan namanya. Ser Arik nantinya akan berada di kubu Alicent, sementara Ser Eric udah bersumpah untuk menjaga Rhaenyra.
Sir Eric juga udah muncul di trailer One Weeks Ahead di mana dia menyerahkan mahkota kepada Rhaenyra nantinya. Kedepan, cerita dari mereka berdua akan menghadirkan cerita yang gak kalah pedihnya. Karena mereka yang bersaudara harus menjadi musuh karena bersumpah setia di kubu yang berbeda. Seorang penyanyi bernama Lucien of Tart sampai mengarang lagu buat mereka judulnya Farewell My Brother. Saya harap nanti lagu ini juga akan dibuat di serial HOTD kayak lagu Jenny of Old Town di Game of Thrones season terakhir. Mereka berdua juga pernah meyakinkan satu sama lain untuk memihak di kubu yang sama, tapi gagal. Maunya saya sih tadinya, saya mau spoilerkan kisah mereka berdasarkan novel, tapi nanti aja deh, karena karakter ini juga baru muncul. Kelakuan Aegon the Elder masih belum berubah dari dulu. Saat ini dia udah menikah dengan Helaena dan udah punya anak, tapi masih berbuat gak senonoh dengan seorang pelayan bernama Diana. Alicent yang kita tahu adalah orang yang menjunjung tinggi kehormatan dan kejujuran, memperlakukan Diana sebagai korban, bahkan memberikannya uang kompensasi. Bayangin kalau Diana ketemu Cersei, boro-boro dapat uang, bisa hidup aja udah syukur. Walau udah ngasih uang kompensasi, tapi Alicent juga mau memastikan aib Aegon gak membocor kemana-mana dan memberikan Diana Moon Tea, teh yang sama yang pernah Maester berikan pada Rhaenyra di episode 4. Teh untuk pencegah kehamilan atau penggugur kandungan. Kita lanjut ke adegan petisi di Throne Room. Adegan ini kelihatan biasa-biasa aja sampai King Viserys muncul di sana. Kalau saya mau flashback, adegan Queen Alicent yang muncul ketika acara pra-royal wedding antara Rhaenyra dan Laenor di episode 5 udah berhasil digeser dengan adegan King Viserys datang membela Rhaenyra. Gila men, King Viserys ini kan lagi sakit parah. Hampir nggak pernah bangun dari tempat tidurnya. Tapi demi Rhaenyra, dia bela-belain datang. Adegan ini paling heartbreaking sih. Mungkin menurutnya dengan Rhaenyra berdiri di sana udah merupakan sebuah lelucon. Ngapain petisi ini didengar setelah suksesor Corlys udah ditentukan? Kehadirannya di sidang petisi ini tentunya sebuah game changer. Kubu Alicent tahu kemana arah dari keputusan ini. Adegan Daemon yang memungut mahkota King Viserys kemudian memapahnya hingga ke Iron Throne juga sebuah pemandangan yang heartwarming. Daemon masih konsisten bahwa dia memang selalu berada di sisi Viserys walaupun beberapa kali hubungan mereka renggang karena berbeda pendapat. Sebenarnya, jika King Viserys menjadikan Daemon tangan kanannya dari dulu, mungkin akan berbeda cerita. King Viserys lebih adil dalam memimpin sidang. Dia langsung menyuruh Rhaenys mengatakan keinginan Corlys. Dengan jelas, Rhaenys mengatakan bahwa Corlys tetap ingin Lucerys Velaryon yang menjadi suksesornya. Sidang pun langsung selesai, tapi Faemon yang gak terima secara gamblang menyebut anak-anak Rhaenyra adalah anak haram dan Rhaenyra adalah pelacur. Our children are bastards! Awalnya King Viserys yang mau memotong lidahnya, sesuai dengan janjinya di episode kemarin. Tapi Daemon pun langsung memenggal kepala Faemon dengan Dark Sister hingga terbagi dua. He can keep his tongue. By the way, kalau di novel, Faemon ini bukanlah saudara Corlys Velaryon, tapi keponakan tertua dari 5 keponakan. Di novel juga sama, Faemon mengajukan protes bahwa harusnya tahta Driftwood itu turun kepadanya. Karena anak-anak Rhaenyra bukan darah Velaryon. Rhaenyra langsung menyuruh Daemon untuk memenggal kepalanya, kemudian bangkainya langsung diberikan pada Syrax. Berbeda dengan di episode ini, kepala Faemon disatuin lagi dengan badannya, yang mungkin nantinya akan dilakukan acara prosesi seperti Laena di Driftmark. Di adegan ini ketika makan malam bersama, King Viserys berhasil mengumpulkan semua anggota keluarganya. King Viserys yang udah tua renta dan juga sakit parah masih ingin melihat keluarganya bersatu sebelum dia mati. Untuk pertama kalinya, dia berdiri di antara dua keluarga. Karena pidatonya itu membuat Rhaenyra dan Alicent jadi mengingat lagi hubungan mereka berdua. Rhaenyra pun berusaha melupakan rivalitasnya dengan Alicent selama ini dan lebih mengingatkan Alicent tentang persahabatan mereka yang dulu. Begitu juga dengan Alicent yang udah mendukung bahwa Rhaenyra akan jadi ratu yang bagus di masa depan. Saya pikir pernyataan ini tulus dan jujur dari Alicent karena dia memang orang yang menjunjung tinggi kehormatan. Tapi sayang kebesaran hati Rhaenyra dan juga Alicent gak diikuti sama anak-anaknya. Rivalitas mereka masih tinggi. Perang psikologis pun terjadi. Bisa dibilang Aegon yang memprovokasi semua ini, hingga berlanjut ke Lucerys yang tertawa ketika ada babi panggang di hadapan Aemon. Tentunya mengingatkan kejadian babi bersayap di episode kemarin. Aemon juga nggak kalah pintar ketika berhasil memprovokasi mereka dengan mengatakan kata strong sebagai sebuah kata yang ambigu, dan tentunya membuat Jess dan Luke bereaksi.
Lalu Daemon dan Aemon yang saling tatap juga menjadi momen yang menegangkan di episode ini. Bagi yang udah baca novelnya tentu tahu rivalitas mereka di masa depan dan nasib mereka akan kayak gimana. Nanti aja saya spoiler. Daemon dan Aemon ini sebenarnya 11-12, secara personality juga mirip. Saya nggak sabar lihat rivalitas mereka di episode mendatang. Kemudian di final moment, di mana pesan kematiannya menjadi sebuah trigger dan belief untuk Alicent melawan Rhaenyra. King Viserys yang waktu itu kondisinya sangat parah, bisa dibilang sakit menjalar di sekujur badannya, ditambah lagi obat-obatan yang dia minum, bangun di tengah malam, mencoba melanjutkan percakapannya dengan Rhaenyra, tanpa sadar bahwa perempuan yang duduk di sampingnya itu bukan Rhaenyra, tapi Alicent. Jadi dia berbicara kepada orang yang salah. Alicent mendengarkan kata-kata seperti Aegon tentang The Prince That Was Promised dan tentang ramalan. Menangkap itu semua tanpa mengerti konteksnya secara keseluruhan untuk dipahami. Karena Alicent gak pernah dengar tentang The Song Ice and Fire karena ramalan itu cuma diturunkan dari raja ke raja saja. Ya, ini salah paham paling terburuk. Gak banyak yang bisa saya breakdown di episode ini. Kalau ada yang saya lewatkan, silakan kita lanjutkan di kolom komentar. Pastikan kalian subscribe untuk update video selanjutnya. Saya Besa Putra, to be continue, Valor Morgulis.